Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Khairul Anwar. Saya berasal dari kelas 404 E 2402010261. Kali ini saya akan berpresentasi perekonomian Indonesia mengenai analisis investasi di sektor teknologi Indonesia yang menarik investor dalam tahun ini. Kenapa saya mengambil sektor teknologi? Pertama, Indonesia mengalami percepatan transformasi digital sejak pandemi COVID-19. Kedua, jumlah pengguna internet meningkat signifikan mencapai 5.810 juta pengguna. Nah, bisa dilihat di sini. Sini 2020 sampai 2020 itu mengalami peningkatan yang konsisten dan masif. Hal ini menunjukkan tren positif bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah banyak, bahkan dari usia yang muda sampai usia yang sudah tua. Ketiga, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi digital sebagai pilar masa depan perekonomian nasional. Transformasi digital di Indonesia telah berkembang besar, itu didorong oleh kebutuhan layanan berbasis teknologi serta meningkatnya penggunaan internet. Sektor teknologi ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi digital nasional yang ada di Indonesia. Faktor daya tarik bagi investor. Wah, pertama, Indonesia itu populasi muda, produktif, kolektif digital, cepat transformasi untuk produk teknologi. Kedua, Indonesia adalah pasar digital besar di Asia Tenggara. Ketiga, potensi digitalisasi di berbagai sektor masih sangat luas. Keempat, e-commerce, tech, dan health tech tumbuh sangat besar. Nah, bisa dilihat beberapa e-commerce dan fintech yang sangat populer di Indonesia. Ada Shopee, Grab, Gojek, Tokped, dan TikTok. Pasti udah pada install sih aplikasi ini di HP-nya. Ketiga, dengan pemerintah. Pemerintah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dan 100 Smart Cities. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan sektor teknologi, salah satunya melalui program Making Indonesia 4.0 yang bertujuan mendorong industri nasional masuk ke era digital dan fokus pada 5 sektor utama seperti pangan, minuman, otomotif hingga tekstil. Selain itu, program 100 Smart Cities mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan berbasis digital dan berbasis data. Kedua, kemudahan berusaha lewat OSS dan regulasi pro startup. Kemudian perizinan juga diperkuat lewat platform OSS. OSS adalah online single submission yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan hanya melalui satu pintu. Hal ini membuka jalan lebih luas bagi startup dan investor baru. Ketiga, dukungan terhadap UMKM untuk adaptasi teknologi. Di sisi UMKM, pemerintah mendorong adopsi teknologi melalui pelatihan digitalisasi, kemitraan dengan e-commerce, serta program seperti Bank Buatan Indonesia. Keempat, pembangunan infrastruktur seperti jaringan 5G dan pusat data. Pembangunan infrastruktur juga penting. Proyek jaringan 5G dan pengembangan pusat data nasional di beberapa provinsi targetkan mempercepat ekosistem digital di Indonesia. Bisa dilihat seperti di beberapa daerah tahun itu sudah dilakukan penyebarluasan jaringan 5G dan investasi dalam 5 tahun terakhir. Nah, pada tahun 2021, investasi teknologi itu mencapai 9,4 miliar US dollar. Ini investor asing itu rata-rata dan berbondong-bondong melakukan investasi ke startup-startup yang baru berintis di nasional di Indonesia. Itu contohnya seperti Grab dan Gojek yang pada titik mereka pada tahun itu seperti melakukan pembakaran uang. Hal ini justru mendorong perekonomian untuk menggunakan
Pada tahun 2022 sampai 2023, fokus investor itu bergerak ke startup dengan dampak sosial seperti fintech dan edutech. Contohnya itu GoPay dan OVO. Kemudian pada sektor edutech itu ada Ruang Guru. Dan investasi pada tahun 2024 sampai 2025 dan investasi sekarang itu mengarah ke teknologi ramah lingkungan, AI, dan keamanan cyber. Dan investasi di sektor teknologi dengan pertumbuhan yang konsisten meskipun terjadi pasca pandemi. Investor tetap memiliki tarikan kuat khususnya pada saat solusi inovatif dan investor asing utama. Sebenarnya ada SoftBank, mereka berinvestasi di Tokopedia dan Grab. Ada Sequoia Capital, mereka fokus pada startup tahap awal. Ada Tencent, mereka masuk itu lewat Gojek dan C Group. Kemudian ada Temasek Holdings, berfokus pada domestik digital dan fintech. Investor masih besar dalam mendorong perkembangan teknologi di Indonesia. Mereka tidak hanya modal, tapi juga keahlian seperti kursus dan bahkan akses ke pasar global. Dampak ekonomi itu ada banyak sekali pun. Pertama, meningkatkan lapangan kerja, terutama di bidang digital dan kreatif. Investasi di sektor teknologi itu menghasilkan pertumbuhan, tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga meningkatkan lapangan kerja baru seperti data analis, UX designer, marketer, content creator. Dua, untuk transformasi UMKM melalui platform digital. Adopsi teknologi mendorong transformasi UMKM dari yang sebelumnya berjualan secara konvensional jadi berbasis platform digital seperti marketplace dan media sosial. Hal ini membuat produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di daerahnya, bahkan jangkauan itu sudah secara nasional bahkan internasional. Ketiga, meningkatkan inklusi keuangan dan literasi digital masyarakat. Peningkatan inklusi keuangan dan literasi digital, terutama melalui layanan fintech yang membantu masyarakat mengakses pembayaran digital, kredit mikro, dan asuransi berbasis aplikasi. Contoh yang paling umum adalah RIS yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian keempat, mendorong daya saing ekonomi Indonesia secara global. Secara keseluruhan, semua hal ini ikut mendorong daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global, menjadikannya Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Nah, kita masuk di tantangan dan peluang. Tantangannya yang pertama adalah kesenjangan literasi digital dan akses teknologi. Bagi investor asing, rendahnya literasi digital dan akses teknologi yang belum merata di Indonesia menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan kebutuhan layanan digital, terutama di luar kota besar. Juga mempengaruhi kecepatan adopsi dan skalabilitas bisnis. Kedua, ancaman terhadap keamanan data. Isu perlindungan data dan regulasi privasi menjadi perhatian utama. Investor asing perlu menyesuaikan sistem keamanan mereka agar patuh terhadap regulasi lokal seperti buku perlindungan data pribadi. Ketidakjelasan hukum juga berpotensi menambah risiko operasional. Juga ketergantungan pada kebijakan dan stabilitas politik. Investor asing sering menghadapi ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan fiskal. Perubahan arah kebijakan atau hambatan birokrasi dapat mengganggu rencana investasi jangka panjang dan memperlambat ekspansi bisnis digital di Indonesia. Dan kemudian peluangnya nih, pertama, pasar besar dengan potensi digitalisasi di sektor publik. Indonesia memiliki populasi besar dengan penetrasi digital yang terus tumbuh. Investor asing dapat masuk ke sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, pertanian yang masih sangat berkembang solusi teknologi, terutama di wilayah non perkotaan. Kedua, dukungan pemerintah terhadap transformasi digital dan startup. Pemerintah Indonesia sudah sangat terbuka terhadap investasi teknologi, memberikan berbagai insentif dan kemudahan usaha melalui proses program Make Indonesia 4.0 hingga kolaborasi dengan startup lokal. Ini menciptakan peluang kemitraan strategi bagi investor global. Ketiga, potensi kolaborasi dengan ekosistem lokal yang berkembang. Ekosistem startup lokal yang terus berkembang membuka ruang kolaborasi. Investor asing masih menyempatkan peluang joint venture, akuisisi atau inkubasi startup lokal untuk mempercepat penetrasi pasar dan inovasi yang lebih relevan secara lokal.
Demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai ketemu di tugas selanjutnya.